بركة وفقد موجع. Haram hukumnya membela Ba'alawi bersama dengan bukti-bukti yang nyata, bukti-bukti yang banyak yang telah ada yang mengatakan bahwa Ba'alawi bukan keturunan baginda Nabi. Kapan mau debat sama Mang Imat, Habib? Imat aja nggak berani jawab yang pertanyaan anak itu. Udah 4 jawaban anak itu Imat nggak jawab sampai sekarang kok. Mau debat bagaimana? Hah? Saya berani berdebat dengan siapapun 3 hari 3 malam untuk mempertahankan tesis ini. Itu jawaban anak yang 4 itu. Satu yang masalah apakah ada Habib dalam Islam. Udah anak jawab. Dia nggak jawab balik. Kedua, bagaimana gelar hukum orang memakai gelar Habib? Anak jawab, nggak ada dia jawab. Hah, suruh dia jawab 4 dulu itu. Pertama, tesis tentang keterputusan mereka sebagai dunia Nabi. Yang kedua, tentang kemuliaan ilmu dibanding kemuliaan darah dan nasab yang tidak diajarkan menurut ajaran Islam daripada Al-Quran dan Rasulullah Muhammad SAW dalam sunnah-sunnah. Mana kitab sezaman, woi? Woi, mana kitab sezaman yang menafikan, woi? Hah? Ada nggak? Ngakunya kan mereka turunan Nabi, betul atau tidak? Dan semua orang sejak kecil tahunya Ba'alawi itu yang dipanggil Habib adalah turunan Nabi. Karena sejak datang 100 tahun yang lalu mereka ngakunya sebagai keturunan Nabi. Tapi setelah diteliti nasabnya, ternyata nasabnya tidak tersambung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau itu orang mengatakan nasab Ba'alawi itu batal, mana ada kitab yang membatalkan? Ada nggak? Kalau tidak ada kitab yang mensoehkan, ada nggak kitab yang membatalkan? Mana? Kasih sini kitab yang membatalkan. Akhirnya setelah tahu nama-nama 39 dan tahun masing-masing dengan tahun Hijriah, maka saya cari kitab-kitab nasab yang sesuai dengan tahun-tahun yang ada. Karena keturunan Nabi semua keturunan Nabi setiap masa dicatat, Pak. Di abad ketiga ada kitabnya. Kalau betul ini orang yang ada di abad ketiga ini adalah merupakan turunan Nabi, maka akan ada catatannya. Dan kitab sezaman itu tidak menjadi syarat dalam ilmu nasab, nggak ada. Kitab sezaman menjadi syarat untuk membatalkan nasab itu nggak ada. Di abad keempat banyak kitabnya, di abad kelima juga banyak, di abad keenam juga ada, di abad ketujuh juga ada, abad 9 ada, sampai abad sekarang ini anak keturunan Nabi yang ada di Saudi Arabia dari golongan marga Al-Abdali Al-Auni yang paling sahih, kemudian dari Az-Zaidi yang ada di Yaman ini yang sahih nasabnya adalah Az-Zaidi, dari nasab keturunan para imam-imam Zaidiyah yang ada di Sana'a. Itu terbukti dalam setiap generasi sampai hari ini, yang sedang perang dengan orang-orang Amerika, yang sedang perang dengan orang-orang Israel, yang sedang perang dengan Inggris, itu adalah keturunan Nabi asli yang ada di Yaman dari suku Al-Hausi. Al-Hausi itu adalah keturunan Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib atau Imam Hasan bin Fatimah binti Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tes DNA nggak ada yang menjadi syarat untuk membatalkan nasab, itu nggak ada. Makanya belajar lagi, bilangin Mak Imat CS itu belajar lagi. Ternyata ini ada satu nama di abad keempat dari silsilah mereka, namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa saya cari ada di dalam kitab-kitab nasab. Anaknya dicatat, jumlahnya 3. Pertama Muhammad, 2 adalah Husain, 2 Ali, ketiga Husain. Nah, sedangkan ini para Ba'alawi mengaku bahwa Ahmad bin Isa punya anak keempat, namanya Ubaid. Saya cari seluruh kitab yang ada di abad keempat, tidak ada yang menyatakan Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa. Nanti di abad kelima mungkin ada yang mencatat, tidak ada.
Beb, emang jadi Habib harus tes DNA dulu ya? Ya itu imat CS aja itu pada bego tes DNA, sedangkan para ulama-ulama mutaakhirin mengharamkan tes DNA. Bodoh aja mereka itu. Kitab banyak ditulis, Ahmad bin Isa hanya punya anaknya 3, Muhammad, Husain, dan Ali. Di abad yang ke-6 saya cari tidak ada, di abad ke-7 semuanya Ahmad bin Isa keturunannya dicatat sampai keturunan yang ke-5, ke-6, sampai hari ini itu sudah ada catatan abad ke-15 keturunan Ahmad bin Isa dari anak yang bernama Muhammad, dari anaknya yang namanya Ali, dari anaknya yang namanya Husain. Tapi dia dicatat tidak punya anak bernama Ubaidullah. Tes DNA. Dan kaum-kaum seperti mereka itu udah ada di zaman Rasul. Bukan dari sekarang aja. Di zaman Rasulullah dulu ada itu orang-orang seperti itu yang mengatakan Rasulullah abtar, Rasulullah terputus. Makanya itu asbabun nuzul turunlah surat Al-Kautsar. Lalu dari mana mereka mengaku selama 550 tahun nama Ubaid tidak ditulis sebagai anak Ahmad bin Isa? Pada abad 9 mereka bikin buku sendiri. Ubaidillah bukan cucu Rasulullah, iya nggak apa-apa, terserah Allah. Jadi pencatat nasab keluarga Rasul itu mencatat Ahmad tidak punya anak namanya Ubaid, dia mencatat sendiri. Kakek saya namanya Ubaid, Ubaid ini anak daripada Ahmad. Sementara di abad yang sama Ibnu Inabah dalam kitabnya Umdatul Talib Al-Kubra mengatakan yang sama, dia mengaku, tapi ini pencatat nasab Rasul juga terus mencatat tidak ada anak yang namanya Ubaid. Jadi kaum-kaum seperti itu tuh alah gak kepake sama anak. Ayo baku hantam Yodi Merasi, alah kalian cuma berani di sosmed begini saja. Ini yang mencatat pertama kali namanya Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Abadnya abad 9, wafatnya 895 Hijriah. Yang diaku itu Ubaid itu abad ke-4 Hijriah, katanya anaknya Ahmad. Sementara seluruh kitab dari mulai abad ke-4 Hijriah sampai ke-9 tidak ada yang mencatat Ubaid sebagai anaknya Ahmad. Nanti saya hantam sekali baru patah tulang rusuk baru tahu rasa. Baru pengakuannya pada tahun 895 Masehi, 895 Hijriah. Tapi demi kebenaran maka saya sampaikan, kalau ada kiai-kiai kita yang masih menggunakan kitab nasab abad 9, abad 10 yang menyatakan mereka ini ada keturunannya sampai Rasulullah, itu karena memang mulai ditulisnya pada abad 9 Hijriah, mereka ngakunya tuh pada abad 10 Hijriah. Mereka ada di Yaman, Ahmad bin Isa ini adanya di Madinah. Ahmad bin Isa ini orang Madinah. Tidak ada berita Ahmad bin Isa ini pindah ke Basrah, dari Basrah kemudian pindah ke Yaman. Tak ada. Lalu bagaimana dia sekarang ngomong Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah kemudian ke Yaman? Kata saya, mana buktinya? Ini buktinya, ada makamnya. Saya cari makamnya di kitab-kitab. Dia kan meninggalnya tahun 345 kata Ba'lawi. Saya cari di abad itu, abad keempat, kitab-kitab sejarah Yaman yang ditulis banyak sekali. Ibnul Athir, Ibnu Khaldun, kemudian Al-Lahaji, Musallam Al-Lahaji, banyak kitab-kitab Yaman yang ditulis. Ada nggak di sana makam namanya makam Ahmad bin Isa? Tidak ada, karena memang Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Seperti juga tidak ada berita Ahmad bin Isa ini ada di Basrah. Yang diketahui oleh ahli sejarah, Ahmad bin Isa cucu Nabi ini asli cucu Nabi. Dia tinggalnya di kota Madinah, di kampung yang namanya Kampung Surya. Ini kitab-kitab abadnya Ahmad bin Isa mencatat begitu.
dia adanya di Madinah, dia tidak pindah ke Basrah, apalagi pindah ke Hadramaut. Lalu bagaimana itu makam bisa menjadi ciri-ciri bukti bahwa Ahmad bin Isa pindah ke Yaman? Makam itu makam palsu. Makam bisa bikin, Pak Lurah. Nih, Pak Lurah di sini supaya ada pariwisata air. Kalau kita bikin pariwisata air di Pasena ini kan bagus nih. Jangan hanya tambak, tapi pariwisata air. Nggak bakal cepet rame. Tapi kalau bikin makam wali di sini, penyebar agama Islam pertama di tanah Sumatera. Mesen batunya yang tua. Di Patri itu, di Bali itu bisa ditulis. Tek, 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 tek. Syekh Mbah Jangkung dari Basrah, bahasanya bahasa Arab, minal Basrah ila dipasena sana salasi miatin hijriyatin, abad 3 hijriah misalnya. Itu nanti orang rame, wah ada makam Syekh Mbah Jangkung asli dari Basrah. Datanglah itu orang, bukan hanya Wali Songo, sekarang Wali Mbah Jangkung yang ada di Mbah Dipasena. Makam tidak bisa dijadikan sebuah bukti bahwa seseorang itu pernah ada, karena makam bisa dibikin. Tuh di Jogja hari ini 300 makam palsu semua di Jogja, namanya Baklawi semua. Apalagi ada yang di Semarang itu orang Jogja asli, namanya KRT Sumodiningrat, makamnya sudah ada, mencil biasa-biasa saja, nggak rame, di Pleret. Akhirnya dia bikin makam lagi nama yang sama di Semarang, dibikin binnya bin Baklawi, bin Toha bin Yahya Baklawi. Lah keturunannya KRT Sumodiningrat yang ada di Jogja marah. Karena apa? Karena catatan mereka sudah jelas. Ini KRT Sumodiningrat orang Jogja asli. Dia panglima perang Jogja, bapaknya orang Jogja, kakeknya orang Jogja, buyutnya orang Jogja, keturunannya juga sampai sekarang ada. Kok bisa-bisa nama yang sama, sejarahnya sama, perang, kemudian mati di masjid, kok sekarang jadinya jadi Baklawi? Ini yang terjadi sejak zaman Ahmad bin Isa, yang dia orang Madinah, tidak ada berita dia ada di Basrah. Kemudian hari ini ada makam di Yaman yang katanya namanya Ahmad bin Isa, pindahan dari Basrah. Kalau Kiai Romo Sufyan ini ada di Lampung, kemudian ada punya silsilah dari Raden Patah Demak, anak cucunya, diteliti kok orang Lampung binnya kok ke atasnya leluhurnya bin Raden Patah Demak. Setelah diteliti, memang dulu kakeknya yang bernama Romo Yai Sufyan pindah dari Semarang ke Lampung. Berarti ada sejarahnya tuh, nyambung tuh. Kalau ini Baklawi katanya makamnya di Yaman, di Hadramaut, tetapi sejarahnya setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab yang mengatakan Ahmad bin Isa ini pindah ke Yaman dari Basrah. Tidak ada. Kalau buyut-buyutnya ada di Basrah, pindah dari Madinah, buyut-buyutnya ke Basrah, ke Baghdad, ke Qum, ke Asfihan, ke Syam, ke Najaf. Tapi Ahmad bin Isanya dia ada di kota Madinah. Makamnya di mana? Tidak ada. Karena mungkin dia orang yang tidak terlalu panjang umur. Karena mungkin peran di dalam politik keagamaan dia tidak terlalu menonjol. Akhirnya namanya makam